Bapak dan Ibu peserta webinar sekalian, Apkasi sebagai mitra strategis pemerintah dalam penyusunan kebijakan nasional, khususnya yang terkait dengan pemerintahan daerah, menganggap Omnibus Law RUU Cipta Kerja memiliki dampak yang cukup besar terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kehidupan masyarakat di daerah. Apkasi yang memiliki anggota 416 kabupaten merasa berkepentingan untuk memberikan masukan dan menyuarakan aspirasi pemerintahan kabupaten kepada pemerintah atas RUU Cipta Kerja. Dalam rangka menyerap aspirasi segenap anggota Apkasi dan stakeholder di daerah, maka Apkasi menyelenggarakan kegiatan ini dengan harapan hasil dari webinar akan mampu menginventarisir berbagai masalah terkait RUU Omnibus Law Cipta Kerja, terkait perizinan dan investasi di daerah, dan dapat menjadikan masukan bagi pemerintah dan DPR yang sedang membahas RUU tersebut. Sebelum kita mengikuti diskusi menarik di webinar ini, marilah kita dengarkan terlebih dahulu kata sambutan dari Ketua Umum Apkasi yang sekaligus membuka acara webinar Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Klaster Perizinan dan Investasi Daerah. Kepada Bapak Abdullah Azwar Anas, kami persilakan. Halo, sudah mas? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam Pak. Silakan Pak Ketua Umum untuk memberikan kata sambutannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Merdeka. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ba'du. Yang saya hormati Ibu Rike Diah Pitaloka, terima kasih. Kemudian para narasumber yang lain, Prof. Rias, Pak Sarman, para bupati dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah kita sampai hari diberikan kesehatan. Mudah-mudahan kita terus diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Sahabat-sahabat sekalian, para peserta webinar pada kesempatan ini, COVID ini memang memberikan ujian kepemimpinan bagi kita semua. Betapa hari ini berbagai masalah kemudian muncul dan banyak juga kreativitas baru yang muncul dari daerah-daerah yang kemudian menginspirasi bagi kita semua. Ada konsep new normal atau normal baru yang kemudian sekarang menjadi familiar di telinga kita. Tentu meskipun ini eksekusinya tergantung juga kepada kita masing-masing di tingkat lokal bagaimana agar new normal ini bisa berjalan dengan baik. Tentu new normal ini bukan soal pelonggaran, tapi bagaimana kehidupan baru dengan tetap memegang 3 disiplin protokol dasar di COVID ini, yaitu menggunakan masker, jaga jarak, dan juga selalu cuci tangan. Ibu dan Bapak sekalian saya hormati, sampai hari ini kita belum tahu sampai kapan COVID ini akan berakhir. Tentu pada saat yang sama ekonomi kita tidak boleh terhenti. Dan sekarang dengan konsep new normal yang sangat hati-hati dikerjakan, misalnya juga kami di Banyuwangi sedang melakukan konsep new normal di sektor pariwisata. Ini pun belum kami buka, tetapi di Banyuwangi sedang dilakukan simulasi. Dan terus simulasi kami kerjakan, kami publish di publik termasuk video-video ini. Dan alhamdulillah di survei Traveloka terbaru mengejutkan buat kami, pilihan orang dari seluruh Indonesia yang akan berwisata setelah COVID itu pilihannya kemana? Ternyata nomor 1 masih Bali, 2 Jogja, dan yang ketiga mengagetkan misalnya kami di Banyuwangi, baru Bandung, Malang, Jakarta, Lombok dan seterusnya berkat simulasi-simulasi yang kita kerjakan. Tentu diskusi kita pada hari ini bukan soal new normal ini, tetapi bagaimana ke depan pertumbuhan ekonomi ini pasca COVID ini bisa bergeliat dengan baik. Hari-hari ini dan beberapa yang lalu ada keluhan yang sangat panjang terkait dengan rumitnya investasi di daerah. Pasca COVID ini hampir melumpuhkan berbagai pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia. Bahkan di daerah-daerah juga akan mengalami penurunan yang signifikan. Kami saja di Banyuwangi memprediksi kalau pertumbuhannya pesimis bisa tinggal 2,1%. Tapi kalau moderat 4,2%, kalau optimis 5,9%. Jepang sekarang pertumbuhan ekonominya minus 9%. Amerika minus 4,8%. Dan Indonesia alhamdulillah pertumbuhan masih 3%.
tentu pasca COVID ini perlu ada terobosan-terobosan baru, ada langkah-langkah baru agar investasi ini bisa bisa tumbuh kembali sehingga lapangan pekerjaan ini tercipta. Apalagi sektor usia produktif di Indonesia ini sangat tinggi. Kalau ini tidak ada lapangan pekerjaan baru, tentu akan menjadi beban buat pemerintah. Nah, tentu pasca COVID ini di tengah produktivitas yang selama ini tumbuh kemudian landai bahkan menurun kembali, Undang-Undang Cipta atau Omnibus Law Cipta Kerja ini menjadi relevan buat aplikasi.